Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas keperawatan maternitas dengan tema asuhan keperawatan pada kista ovari. Berikut adalah nama anggota kelompoknya, yaitu Afa Unmikmah dengan NIM 19023, RR Syifa Nanda Fedora dengan NIM 19086, Melan Saparingga dengan NIM 19155, dan Fitria Anita dengan NIM 19167. Berikut adalah pengertian dari kista ovari. Kista ovari merupakan kantung berisi cairan atau bahan semi-liquid yang muncul di ovarium. Kista ini dapat berkembang pada wanita di setiap tahap kehidupan, dari periode neonatal hingga pasca menopause. Berikut adalah faktor penyebab dan resikonya. Pada umumnya, kondisi yang menjadi penyebab kista ovarium itu tidak ganas. Nah, berdasarkan pada penyebabnya, kista ovarium bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kista ovarium fungsional dan kista ovarium non-fungsional. Dan faktor-faktor yang berisiko meningkatkan perkembangan kista ovarium yaitu berdasarkan Mayo Foundation for Medical Education or Research, yaitu yang pertama ada masalah hormonal, lalu yang kedua ada kehamilan, ketiga ada endometriosis, dan yang keempat infeksi panggul yang parah, dan yang terakhir yaitu adalah kista ovarium dan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanda dan gejalanya, di mana pada penderita kista ovarium biasanya mengalami nyeri pada bagian perut bawah serta mengalami kecemasan dan bisa mengalami perdarahan. Untuk yang lainnya yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pasien mengalami gejala buang air besar yang sulit, mengalami tenesmus, mengalami perut kembung dan penuh, mengalami pubertas yang lebih awal sebelum waktunya, kemudian mengalami gangguan pada pencernaan, mengalami gangguan pada proses kencing, mengalami infertilitas, oligominore, obesitas dan jerawat, serta menstruasi yang tidak lancar atau tidak normal. Next. Baik, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan hemoglobin, leukosit, trombosit, dan limfosit yang digunakan sebagai pendukung untuk mendeteksi adanya kanker ovarium. Next. Selanjutnya pemeriksaan radiologi yang pertama yaitu pemeriksaan dengan USG. Next. Pemeriksaan radiologi yang kedua yaitu pemeriksaan CT scan. Next. Pemeriksaan radiologi yang ketiga yaitu pemeriksaan radiologi PET scan. Next. Pemeriksaan radiologi yang keempat yaitu pemeriksaan MRI. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu penata laksanaan kista ovarium dengan pengangkatan atau pembedahan. Untuk pengangkatan bisa menggunakan laparotomi untuk melihat adanya keganasan pada kista ovarium dan menggunakan laparoskopi yang merupakan teknik invasif minimal yang berguna untuk melakukan inspeksi langsung pada organ dalam abdomen. Next. Next, selanjutnya ada pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Next, untuk farmakologi, ada penggunaan kontrasepsi oral untuk mencegah terjadinya ovulasi dan juga berkembangnya kista ovarium. Ada penggunaan aromatase inhibitor dan intervensi GnRH melalui semprot hidung setiap hari. Untuk non-farmakologi, pasien dengan keluhan nyeri dapat diatasi dengan kompres hangat pada abdomen dengan suhu 46 derajat Celcius, kemudian dapat diberikan relaksasi napas dalam untuk menurunkan rasa nyeri itu sendiri, dan terakhir dapat pemanfaatan tanaman herbal sebagai pengobatan alternatif. Next, berikut ada asuhan keperawatan tentang kista ovari. Berikutnya adalah kasusnya, kemudian ada analisa data. Kami mengangkat 4 diagnosis keperawatan. Berikut intervensi keperawatannya. Berikut ini adalah implementasi keperawatan. Dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.